Kompetensi itu sangat penting. Kejuruan sepeda motor, apalagi sekarang kan hanya banyak yang pintar memakai motor tapi nggak bisa memperbaiki. Nah ini harapannya ya setelah ikut di BLK, pelatihan di BLK ya luarannya harus jelas. Ya. Keahlian khususnya untuk meningkatkan keterampilan di bidang ketenagakerjaan sehingga menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. Dasar pelaksanaan pelatihan adalah surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran UPT Balai Latihan Kerja Binaan nomor DIPA 026-213.191-2021 tanggal 23 November 2020. Surat keputusan Balai Latihan Kerja Bantaeng tentang penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi Angkatan Kedua nomor 2-19-DL-05-03-2001. Peserta pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 48 orang yang terdiri dari 3 jurusan di bidang keahlian. 1. Penerasan SMAW posisi 3G sebanyak 16 orang peserta. 2. Teknisi sepeda motor sebanyak 16 orang peserta. 3. Pemeliharaan kendaraan ringan sistem injeksi sebanyak 16 orang peserta. Jadwal dan lokasi pelatihan mulai tanggal 9 Maret sampai dengan 4 Mei 2001 atau selama 46 hari yang dilaksanakan di UPT Balai Latihan Kerja Bulukumba. Dan segala biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan pelatihan kegiatan ini dibebankan pada DIPA tahun anggaran 2001 melalui Balai Latihan Kerja Bantaeng, dan pelatihan ini akan dibuka oleh Bapak Kepala BLK Bantaeng atau yang mewakili beliau. Demikian laporan kami. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Yang mana 1 minggu yang lalu kita sudah membuka pelatihan tahap pertama sebanyak 7 jurusan. Dan hari ini kita membuka lagi 3 jurusan sehingga untuk pelatihan berbasis kompetensi ini untuk di BLK Bulukumba ada 10 jurusan yang akan dilaksanakan, dan ini merupakan program melalui penganggaran melalui BLK Bantaeng atau BLK Binaan, BLK Pembina, dan dilaksanakan di BLK Bulukumba. Pelatihan ini tentu diharapkan akan memberi dampak keterampilan bagi anak-anak semua, khususnya dalam rangka mendapatkan keterampilan untuk bisa masuk di dalam
pasar kerja. Perlu adik-adik semua ketahui bahwa sejak adanya COVID-19 ini, sejak 1 tahun yang lalu, 2019 Februari, kondisi perekonomian khususnya di bidang usaha mengalami penurunan. Awal terjadinya COVID-19 di 2019, banyak sektor usaha yang melakukan efisiensi tenaga kerja. Ada banyak yang di PHK, ada yang dirumahkan. Itu artinya bahwa kondisi di sektor usaha memang menurun dengan adanya pembatasan-pembatasan. Di sisi lain, angkatan kerja kita setiap tahunnya bertambah terus. Pencari kerja kita bertambah terus. Sisi lain juga dengan menurunnya perekonomian secara global juga berpengaruh terhadap menurunnya sektor usaha. Pada anak-anakku semua, adik-adikku semua yang berkesempatan mengikuti pendidikan pelatihan ini untuk bisa menimba ilmu bersungguh-sungguh sehingga kedepannya setelah pelatihan ini tentu ada keterampilan, ada skill yang dimiliki yang nantinya tentu bisa menjadi modal dalam memasuki persaingan pasar kerja. Bisa bergabung di badan usaha atau bisa juga menciptakan lapangan kerja sendiri dengan usaha mandiri sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh anak-anakku semua. Kondisi sekarang kita diperhadapkan dengan pembatasan-pembatasan ya. Jadi, dalam hal ini ya protokol kesehatan itu memang harus wajib hukumnya untuk kita laksanakan. Apalagi kegiatan kita ini kegiatan yang berkerumun. Oleh karena itu ya jangan dijadikan alasan bahwa kegiatan ini bisa menghambat ya. Justru ya bagaimana kita bisa berinovasi dalam hal ini ya harus kita meminimalisir kegiatan potensi yang bisa menghambat kegiatan yang ada di BLK. Ya perlu kami sampaikan juga bahwa Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini ada beberapa lompatan, ada 9 lompatan yang harus dijadikan acuan. Ya salah satunya adalah transformasi BLK. Pak Kadis, minggu depan kami kedatangan Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Adi Daposia di BLK itu dalam rangkaian juga pembukaan pelatihan penutupan pelatihan PBK yang sebanyak 9 paket. Ya, ada berapa agenda. Mereka salah satunya ingin melihat kegiatan aktivitas yang ada di BLK. Jadi pada kesempatan ini saya mengundang juga Pak Kadis yang kita bisa ngumpul karena ini adalah menteri yang menangani masalah ketenagakerjaan. Ya mungkin banyak hal-hal yang harus kita bicarakan karena terus terang BLK selalu menjadi fokus dalam ujung tombak dalam membangun SDM. Ya kenapa? Karena leading sektor Kementerian Ketenagakerjaan itu adalah SDM, membangun SDM. Nah ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi BLK. Nah kita ini adalah membangun SDM.
membangun SDM itu adalah aset itu jangka panjang. Memang kalau kita berbicara SDM itu enggak semudah membalikan telapak tangan. Butuh proses yang mungkin proses tahapannya ya step by step. Yang sangat problem yang di BLK itu adalah membangun karakter. Nah ini yang hilang, jadi bukan hanya di satu BLK, hampir saya lihat di BLK lain kekurangan kita adalah membangun karakter, daya disiplin. Kita bandingkan dengan BLK lain yang sudah berkembang ya. Kalau BLK lain itu adalah salah satunya membangun karakter. Apa itu karakter? Ya jati diri. Ya. Saya pernah berkunjung di BLK Balai Besar. Begitu kita masuk, itu memang roh suasananya itu agak beda. Ya. Ya kenapa? Ya semacam ikatan dinas. Mulai masuk, rambut itu udah teratur, kemudian masuk di kelas semuanya serba teratur. Sehingga apa? Kalau ini terbiasa kita lakukan di BLK, maka begitu nanti berhadapan dengan dunia industri kita sudah agak kaget, ya. Karena BLK itu hanya instrumen kecil. Fondasi dasar itu dibangun adalah di BLK. Nah ini, jadi suka atau tidak suka, ya ke depan kita ini diperhadapkan dengan kondisi seperti itu. Nggak bisa lagi kita ini selalu berada di zona nyaman, ya. Selalu nggak mau berubah mindset. Nah ini yang barangkali harus kita sadari untuk anak-anak sekalian, bahwa BLK itu ada dua ya keluarannya. Yang pertama, apakah bisa nanti dia berwirausaha mandiri, kemudian yang kedua apakah bisa dia bekerja di industri. Ya tinggal kita memilih. Ya tentu saya harapkan ya teman-teman instruktur ya yang sudah profesional ya, karena sekarang instruktur itu berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu itu ya instruktur kita masih memposisikan dirinya sebagai guru, tapi sekarang itu berfungsi sebagai teman. Nah ini adalah paradigma keinstrukturan. Dulu masih konvensional. Jadi oleh karena itu saya harapkan dalam proses pelatihan ya instruktur itu bagian daripada instrumen pelatih. Bagaimana membina dan melatih anak sekalian. Pelatihan ini hanya jangka pendek. Hanya 2 bulan. Paling lama saya dulu masih ada yang sampai 3 bulan jadi instruktur. Ya, tapi dengan adanya pengurangan jam ini tidak mengurangi esensi daripada tujuan pelatihan. Apalagi kejuruan otomotif, kejuruan las, itu paling gampang cari kerja, paling gampang. Ya. Modalnya cuma peralatan, nggak sampai sekarang las itu sudah ada yang portable, itu harganya sampai 700-an. Kemudian elektrodanya, ya kalau kita ini serius sih nggak ada yang tidak bisa sobat. Itu paling cepat dapat uang. Bayangkan misalnya ya, ini sebagai trigger ya untuk motivasi untuk anak-anak sekalian, biar kita paham bahwa kompetensi itu sangat penting. Las, kejuruan sepeda motor, apalagi sekarang kan hanya banyak yang pintar memakai motor tapi nggak bisa memperbaiki. Nah ini harapannya ya setelah ikut di BLK, pelatihan di BLK ya luarannya harus jelas ya. Ya karena percuma ikut pelatihan tapi begitu sudah selesai nggak, ilmunya tidak dimanfaatkan. Kompetisi dan kompetensi dua hal yang harus sejalan saya rasa. Apalagi zaman sekarang kan zaman kalau nggak ada skill nggak bisa kita berbicara banyak. Nah sekarang yang dibutuhkan adalah skill. Mau masuk di industri nggak punya skill ya mau apa coba kalau nggak ada skill ya, jangan heran ya kita jadi penonton di rumah sendiri, jadi penonton perusahaan merekrut ya ngapain merekrut misalnya orang BLK gitu-gitu aja sih. Nah ini adalah tantangan, tapi saya yakin dan percaya bahwa alumni kita itu siap bersaing. Yang kuncinya itu adalah kemauan ya. Nah itu adalah kata kunci, kemauan. Di mana ada kemauan, seperti di situ ada jalan. Gak ada yang tidak bisa kalau menurut saya. Yang penting serius dan fokus.
Jadi barangkali itu yang sempat saya sampaikan untuk anak sekalian, untuk 3 kejuruan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan pelatihan untuk 3 kejuruan di BLK Bulukumba ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.